Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurlas. Nah, pada video kali ini kakak akan mulai menjelaskan pelajaran perbandingan. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang apa sih arti dari perbandingan, bagaimana sih cara menyederhanakan perbandingan, nah juga bagaimana sih perbandingan dalam sebuah ruas garis dan juga contoh-contoh soal-soal perbandingan sederhana. Ya, kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi perbandingan dalam matematika artinya membandingkan dua buah objek atau benda gitu ya. Nah, perbandingan ini bisa berubah selisih, misalnya Mr. X 2 tahun lebih muda dari Mr. Y. Nah, ini kita sedang membandingkan umurnya Mr. X dan Mr. Y gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk pembagian atau pecahan. Misalnya umur Mr. X banding umur Mr. Y 2:3 gitu ya. Oke, nah untuk bisa disederhanakan, nah kedua objek ini harus memiliki satuan yang sama atau kira-kira mirip lah. Misalkan jangan umur dibandingkan dengan misalnya berat badan gitu ya. Nah, itu tidak cocok, tidak bisa dibandingkan. Ya. Nih, jadi kita akan coba bagaimana sih cara menyederhanakan sebuah perbandingan. Nah, kakak punya beberapa contoh. Nah, ini semua perbandingannya kalau di soal-soal yang akan datang, di video-video yang akan datang, itu akan dalam bentuk pecahan atau pembagian gitu ya. Nah, misalnya soal yang nomor pertama 1 jam dibanding 75 menit. Nah, ini mungkin tidak bisa kita bandingkan secara langsung gitu ya. Karena satuannya sebenarnya mirip, satuan waktu, tapi agak berbeda gitu ya. Jadi supaya bisa kita bikin suatu perbandingan yang sederhana, ini harus kita samakan. Nah, samakannya gimana? Gampang begini. Kalau kalian harus menyederhanakan perbandingan gitu ya, kalian lihat pasti ada dua satuan nih, ada jam, ada menit. Jadi kita ubah kemana? Ubah ke jam atau ubah ke menit? Triknya atau petunjuknya adalah jangan pernah mengubah ke yang lebih besar. Jam sama menit lebih besar mana ya? Lebih besar jam ya. Menit tuh satuan yang lebih kecil ya. 1 jam 60 menit gitu ya. Nah, jadi kita ubahnya ke satuan yang lebih kecil. Berarti kalau jamnya kita ubah ke menit. Berarti berapa nih? 60 menit banding 75 menit gitu ya. Cara menyederhanakannya bagaimana? Nah, kalau adik-adik masih bingung bagaimana sih cara menyederhanakan yang mendatar begini, gampang. Ingat, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kakak boleh tulis begini, 60/75. Kalau 60/75, adik-adik pasti bisa sederhanakan dong. Bagi berapa? Bagi 15. Ini 4, ini 5 ya. Maka hasilnya adalah 4/5. Selesai. Gampang ya? Oke. Sekarang gimana kalau 2,5 kilo dibanding dengan 50 ons? Berarti kita ubah kemana? Ke kilo atau ke ons? Ke ons ya. Ingat 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, untuk adik-adik yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri atau sekolah kedokteran, nah, kakak mau kasih tahu satu hal nih. Jadi beda ya, 1 ons ONS sama 1 ounce ONC. Nah, ini beda ya. Nah, hati-hati. Ini kalau kakak tidak salah 30 sekian, sekian gram. Jauh berbeda ya. Kenapa? Karena ounce yang kita pakai ini sistem dari Belanda. Sedangkan ounce, bukan once yang nyanyi ya. Ounce ini sistemnya dari Inggris, seingat kakak ya. Oke, kalau di sini kita mainnya yang 1 kilogram 10 ounce gitu ya. Nah, berarti 2,5 kilo berapa ounce? Kali 10 ya, berarti 25 ounce banding 50 ons. Atau hasilnya adalah 1/2. Ya, gampang. Lanjut lagi, 2,5 lusin dan 1 2/5 kodi. Nah, ini kodi sama lusin banyakan mana? 1 lusin itu 12 buah ya. 1 kodi itu 20 buah. Berarti kita ubah ke lusin dong. Ribet dong ya, ubah ke lusin. 1 kodi berapa lusin ya? Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, kita boleh mengubah menjadi satuan lain di bawahnya lagi. Yaudah, jadi kakak 2,5 ini kakak kali 12, jadi berapa? Berapa tuh ya? 2,5 kali 12 berarti 30 ya? 30 buah. Nah, sekarang udah jadi buah, piece gitu ya. Dibanding dengan 1 25 kodi, berarti dikali 20. Ini hasilnya adalah 24 buah. Ya. Nah, kalau ini sudah bisa ini dong. Bukan 24 ya. 1 2/5 berarti 7/5 dikali dengan 28. Nah, sampai sini baru bisa kita sederhanakan. Bagi berapa nih? Bagi 2 ya, 15 banding 14 gitu ya. Boleh. Ya, jadi tidak harus ke satuan di sini. Nah, misalnya nih kakak mau jadiin gram juga boleh nih. Kayak nomor 2 nih ya.
Kakak nggak mau jadiin, saya nggak mau jadiin kilogram, saya lupa kilogram ke ons itu berapa, misalnya begitu. Ya udah jadiin gram aja, jadi 2.500 dibagi 5.000 gitu ya. Kan ons ke 1 ons 100 gram. Boleh ya. Nah 10 hari dibanding 2 minggu. Nah ini gampang ya, pasti ke hari ya. 10 banding 14 ya, atau 2 banding 7. 18 cm persegi banding setengah desimeter persegi. Nah tentunya tetap harus ingat bagaimana cara merubah satuan ya. Maka ini 18 dibanding berapa? Dikali berapa? Dikali 100 ya, berarti 18 banding 50. Atau hasilnya dibagi 2, 9 banding 25. Oke, jadi gampang ya cara menyederhanakan perbandingan itu adalah kita harus samakan dulu satuannya. Kalau ada satuan gampang, langsung sederhanakan. Nah perbandingan tidak punya satuan ya, jadi ini bukan 4 banding 5 kilo, bukan 4 kilo banding 5 kilo, 4 banding 5. Karena ini boleh dicoret nih. Nah, ini boleh dicoret ya. Kan perbandingan. Oke. Nah, ini contoh lagi. Nah, itu kalau dua benda yang diperbandingkan. Bagaimana kalau 3 benda yang diperbandingkan gitu ya? Bisa nggak sih kita sederhanakan perbandingannya? Oh, bisa banget. Contoh misalnya kakak punya soal seperti ini. A banding B dibilang adalah 2 banding 5, B banding C 3 banding 7. Ditanya berapakah A banding C. Nah ini kan ada 3 benda tapi bukan A banding B banding C. Kalau A banding B banding C gampang gitu ya. Sekarang A banding B, B banding C gitu. Gimana caranya? Nah kalau ketemu soal seperti ini, kakak kan kerjakan seperti ini. Tetap kita kerjakan seperti biasa, A banding B. Nah tapi kakak tidak tulisnya nempel nih. Kakak tulisnya agak sedikit jauh, 2 banding 5 gitu ya. Terus B banding C nya kakak tidak tulis seperti ini. Nah ini cara penulisan yang salah tuh yang merah. Misalkan B banding C. Nah ini cara penulisan yang salah. Nah kakak akan tulis seperti ini. B banding C itu adalah sama. B itu 5. B ini berarti 3 nya di bawah sini. 3 banding 7 ya. Nah ternyata ada koneksi di B. Nah B ini benda yang sama gitu ya. Tapi di sini kok angkanya beda ya. Nah kita samain angkanya. Ya, jadi yang langkah pertama ini kalau ketemu soal seperti ini, yang penting itu penulisannya jangan acak-acakan, harus rapi. Kedua, kita samakan yang samanya. Berarti kalau supaya sama dicari berapa ya? Dikali 3, dikali 5 ya. Cari KPK-nya berapa, terus kita cari tahu harus dikali berapa. Dikali 3, 2 kali 3 berarti 6 banding 3 banding 5, 15. 3 banding 5, 15 banding 7 banding 5, 35. Nah dari sini kita bisa dapat A banding B banding C itu adalah 6 banding 15 banding 35. Gitu ya. Kenapa? Karena ini 15 sudah sama. Nah yang ditanya adalah A banding C. Berarti kita tinggal ambil aja A banding C. Maka jawabannya adalah A banding C sama dengan 6 banding 35. Oke, gampang ya, tidak sulit ya. Contoh lagi. P banding Q 2 banding 1, P banding R 1 banding 3. Tentukan Q banding R. Berarti sama, kita tulisnya rapi ya. P banding Q 2 banding 1. Q, nah banding R nya kakak nggak tulis di bawah Q. Bukan Q ya, P banding R. Nah, P banding R sama dengan apa tuh? 1 banding 3. Berarti yang sama itu adalah si P-nya. Oke, di sininya nih ya. Nah, berarti ini harus dikali 1, ini dikali 2 supaya sama ya. Makanya jadi 2 banding 1, ini 2 banding 6. Nah, atau P banding Q banding R. Ini kan ada 3 jalur yang berbeda. Kalau adik-adik lihat 1, 2, ini ya, 3. Oke ya. Berarti ini adalah 2 banding 1 banding 6. Yang ditanya adalah Q banding R. Q banding R. Maka Q banding R sama dengan 1 banding 6. Oke, jadi menyederhanakan perbandingan dengan 3 benda, terus pisah-pisah, sudah bisa ya, gampang, tidak sulit. Nah, sekarang perbandingan ini bisa juga dipakai pada garis. Contoh nih, kakak mempunyai titik M terletak pada garis AB sehingga AM banding AB 2 banding 7. Panjang AB-nya sekian, hitung panjang AM dan MB. Kalau ketemu soal seperti ini, gambar dikit. A, B.
gitu ya. M-nya ya kita kira-kira aja ya, M-nya kira-kira misalkan di sini M. Ini si M. AM banding MB 2/7. Nah, kalau perbandingan, nah ini penting nih. Ini akan menjadi dasar kita ketika kita ketemu soal-soal perbandingan, baik nanti di segitiga atau di kelas 9 kita bermain dengan kesebangunan gitu ya, ada perbandingan-perbandingan. Nah, kakak kasih satu trik yang sangat-sangat membantu kalian. Setiap yang perbandingan kita kasih tanda. Kalau kakak kasih tanda begini. 2, MB-nya 7 ya. Artinya ini bukan angka asli, tetapi ini adalah perbandingannya. Ya. Terus dia bilang AB-nya 18. AB 18. Kakak lingkarin karena ini adalah angka aslinya. Ya. Simpan dulu. Nah sekarang yang ditanya adalah berapakah AM, berapakah MB. Yang kita tahu adalah si AB-nya ya. Maka kita mesti tahu dulu nih. AM banding MB banding AB. Ini berapa sih gitu ya. Kita harus tahu dulu. Ini adalah 2 banding 7. Nah ini banding berapa? Nah kita tinggal lihat gambarnya. Oh ini dari sini 2. Dari sini ke sini 7. Maka nah, dari kesini-sini adalah 9. Kakak lingkarin. Karena ini adalah perbandingan. Berarti 2/7/9. Ya. Oke, sekarang kita lihat panjang AM. AM sama dengan AM itu adalah 2 ya. 2 per. Nah, kita diketahuinya angka aslinya berapa? Nih yang kita tahu ini 18 nih. Dikali 18 kan. 18 itu siapa? AB. Berarti 9. Nah. Berarti berapa nih? Coret 2. Ini berarti 4 ya. Oke. Gampang kan? Nah untuk cari MB-nya terserah. Kalian mau pakai cara ini lagi. Atau kalian mau apa yuk? Kurangin. Betul. Ini jadi ada lingkarannya. Atau dikurangi boleh. Ini 18. Di sini 4. Coba 18 4 berarti MB-nya ya pasti 14 ya. Pakai perbandingan boleh, mau dikurangi boleh. Contoh lagi satu. Nah, ini titik M terletak pada garis AB sehingga AM banding MB 2/3. Masih mirip ya soalnya ya. Sengaja kakak miripin supaya nggak pusing. Ini A. Nah, ini berarti agak sedikit ke sini. M. Sini B ya. Sini ada 2/3. Berarti total semuanya berapa? 5 gitu ya. Gampang. Berarti kalau kita tulis perbandingan ke sampingnya AM banding MB banding AB adalah 2/3/5. Yang diketahui adalah si MB. MB itu 12. Kakak lingkarin karena ini angka asli. Kalau kita sekarang mau cari AB. AB itu berapa ya? AB itu adalah 5. 5 per kita tahunya adalah si MB ya 12 pasti dikali 12 per MB itu berapa 3. Nah, ini 4 hasilnya 20. Oke. Nah karena ini 20 ini 12 maka AM nya pasti 8. Oke, dapat AM sama dengan ya, jadi kalau ketemu yang garis jangan bingung, ternyata nggak sulit ya. Yang penting kita tahu perbandingannya, kita bisa cari yang mana aja. Jadi contoh-contohnya kalau misalnya kita cari MB, cari MB berarti 7/9 dikali berapa nih 18 gitu ya. Oke, tinggal dilihat mana yang perbandingan, mana yang hanya angka mana yang angka perbandingan, mana yang angka asli. Oke, nah ini beberapa contoh perbandingan sehari-hari yang sederhana. Misalkan dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa, banyak siswa laki-laki 20 orang. Itu karena perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa. Nah ini kalau soal-soal kayak gini ya hati-hatinya adalah yang ditanya adalah perbandingan siswa perempuan dan seluruh siswa, ya. Atau perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki, ya. Nah ini gampang ya. Kalau kayak gini sih tinggal gini aja, bikin tabel, gampangnya gitu. Jadi 40 siswa berarti ada si laki-laki,
ada perempuan, ada total gitu. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sama kayak ini ya tadi nih. Nah, ada AM, ada MB, ada total si AB ya. Laki-lakinya berapa? 20. Nah, totalnya adalah 40, maka perempuannya pasti 20 juga gitu ya. Berarti gampang nih ya kalau disederhanain ya. Kalau disederhanain berarti udah gampang banget nih. Yang A, jumlah siswa perempuan banding seluruh siswa, berarti perempuan dibanding total gitu ya. Berarti adalah 20 banding 40 atau 1 banding 2. Yang B, perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuannya 20, laki-lakinya 20. Oke, gampang. 1 banding 1. Ya, gampang ya. Contoh terakhir, misalnya dalam kantong terdapat 35 kelereng. Perbandingan kelereng merah, biru, dan putih 1 banding 2 banding 4. Tentukan jumlah kelereng merah, biru, dan putih. Ya. Oke. Ini ada kelereng yang merah, ada kelereng yang biru, ada kelereng yang putih, ada total ya, semuanya ya. Nah, ini perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 4. Berarti totalnya berapa nih? 7. Betul. Diapain? Jumlahin aja. Merahnya 1, birunya 2, putihnya 4 ya. Berarti totalnya 7 ya. Perbandingan kakak bulatin semua ya. Nah, ternyata ada aslinya nih. Nah, ini ternyata kita bisa juga bikin begini nih. Ini kakak merekam sambil sama-sama belajar dengan kalian ya. Jadi kadang-kadang caranya suka sedikit berbeda karena ternyata ini ada cara yang lebih simple nih. Ada cara yang lebih menarik atau lebih memudahkan supaya kalian tidak banyak salah. Totalnya dia bilang 35. Oke, sekarang ditanya tentukan jumlah kelereng merah, biru, dan putih. Misalkan kakak mau cari yang merah. Yang diketahuinya, yang kita tahunya kan pasti yang 35 nih. Nah, pasti bawahnya per 7 nih. Segaris aja. Gitu ya. Tinggal atasnya kamu mau siapa? Mau merah. Oh, pasti 1. Berarti berapa nih? 5. Gitu. Misalkan yang mau yang biru. Nah, ini pasti dikali dengan 35. Wah, atasnya pasti 7. Ikutin tabel ya. Berarti birunya 2. Nah, berarti ini 10 ya. Kalau putih gampang. Boleh pakai cara yang sama, boleh juga dikurangi. Berarti kelereng putihnya adalah 35 dikurang 15 ya. Artinya 20. Ya, nah ini masih soal-soal yang mudah tentang perbandingan, jadi lebih ke menyederhanakan saja ya, dan sedikit aplikasinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ya kepada teman-teman kamu yang lain, supaya mereka bisa belajar. Share melalui WhatsApp, share melalui Line, share melalui Facebook, Twitter, Instagram, terserah. Jangan lupa di like videonya dan juga subscribe di channel kakak. Terima kasih.